saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau saat ini kita sudah mendekati hari perayaan Natal yang sudah ada di depan mata kita. Ini sudah masuk kepada minggu yang ketiga, berarti hanya beberapa hari lagi kita akan sampai pada puncak perayaan Natal, yaitu tanggal 25 Desember yang akan datang. Nah, saudaraku, pada saat perayaan Natal seperti ini, ada satu hal yang patut kita renungkan, patut untuk kita kenang kembali. Apakah sebenarnya makna Natal itu? Atau apakah makna Natal yang sesungguhnya itu? Yang dirayakan oleh umat Tuhan, bahkan oleh seluruh dunia pada setiap 25 Desember yang tinggal beberapa hari lagi. Nah, saudaraku, terus terang, selama ini ada begitu banyak orang di dunia ini, termasuk di kalangan orang percaya, di kalangan anak-anak Tuhan, di kalangan gereja Tuhan, yang kehilangan makna Natal justru saat mereka merayakan Natal. Bukankah ini sesuatu yang sungguh ironis, bukan? Kenapa bisa demikian? Hal ini disebabkan mereka selama ini telah gagal fokus di dalam memaknai Natal yang sebenarnya. Kebanyakan orang atau kebanyakan gereja pada saat perayaan Natal fokusnya lebih cenderung kepada acara, lebih cenderung kepada perayaan, lebih cenderung kepada kemeriahan yang ditampilkan pada saat perayaan Natal. Ya, itu semua sih sah-sah saja. Tetapi ketika kita hanya fokus kepada hal-hal seperti itu, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan makna Natal yang sebenarnya. Sekitar 15 tahun yang lalu, pada tahun 2005, saya masih ingat waktu itu. Ya, saya menerima proposal. Ya, ketika ada di kantor waktu itu, ada sebuah proposal yang saya terima dari Jakarta. Ini dari panitia Natal yang akan menyelenggarakan sebuah ibadah perayaan Natal yang saya pikir waktu itu sangat spektakuler, sangat wow. Bagaimana tidak ketika saya melihat proposal yang disampaikan, proposal yang dikirimkan kepada pimpinan perusahaan di mana saya bekerja. Saya lihat, saudara, budget yang dianggarkan untuk sebuah pesta atau ibadah perayaan Natal 15 tahun yang lalu itu 4 miliar, saudara. Bukankah ini sesuatu yang sangat tanda petik luar biasa? Nah, sekali lagi, kebanyakan umat Tuhan, gereja Tuhan, justru kehilangan makna Natal ketika merayakan Natal. Karena sekali lagi telah gagal fokus di dalam memaknai Natal. Fokus Natal, saudara, sebenarnya bukanlah pada kemeriahan acara peringatan, dan juga bukan pada pesta perayaan untuk memperingati atau mengenang hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Peristiwa Natal sesungguhnya merupakan momentum saat diwujudkannya kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal dan pasti kita sudah hafal ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah perwujudan kasih Allah yang begitu besar melalui peristiwa Natal saat Yesus Kristus lahir ke dalam dunia di kandang Bethlehem lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Nah, saudaraku, inilah yang seharusnya direnungkan, dihayati, dan
dialami setiap pribadi orang percaya yang merayakan Natal pada setiap tanggal 25 Desember. Ini yang perlu kita renungkan pada saat ini, saudara. Nah, lalu pertanyaannya, bagi kita yang sudah menerima kasih karunia Allah yang begitu besar tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, pertanyaannya, bagi kita yang sudah menerima kasih karunia Allah ini, apa dampaknya yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh telah menerima anugerah, telah menerima kasih karunia Allah yang begitu besar, yang sudah menyelamatkan kita dari kegelapan, dari dosa, dari hukuman kekal di neraka. Inilah yang harusnya kita renungkan setiap kali kita merayakan Natal. Bukan sekali lagi pada pesta perayaan, kemeriahan acara dan lain sebagainya, tapi pada perenungan, saya yang sudah menerima kasih karunia Allah ini harus bagaimana sekarang. Nah, ini yang perlu kita renungkan saat ini, saudara. Untuk itu, marilah kita melihat, kita merenungkan, membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab atau surat Titus pasal yang kedua ayat 11 dan yang ke-12. Titus 2 ayat 11 dan 12 dikatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Haleluya. Inilah yang harus kita renungkan dan kita alami. Di ayat 11 tadi dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yaitu lewat kehadiran, kelahiran, kedatangan Kristus ke dalam dunia lewat peristiwa Natal. Puncaknya pada saat dia harus merelakan dirinya, menyerahkan nyawanya, mati di Golgota, di Kalvari, di kayu salib, untuk menjadi penebus dosa seluruh manusia. Itulah kasih karunia Allah. Sehingga siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat 11. Dan ayat 12 dikatakan Ia mendidik kita. Nah, apakah atau siapakah yang dimaksud dengan Ia di sini? Ini adalah kata ganti orang ketiga atau kata ganti pribadi atau sesuatu yang ketiga. Tetapi Ia di sini bukan menunjuk kepada person, bukan menunjuk kepada pribadi. Jadi Ia di sini bukan menunjuk kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris, Ia di sini digunakan kata it. Ini kata penunjuk untuk benda atau kata benda. Jadi jelas yang dimaksud Ia mendidik kita, ya Ia di sini yaitu kasih karunia Allah itu. Ya, kasih karunia Allah itu. Jadi kasih karunia Allah itu mendidik kita supaya kita dikatakan meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudaraku, inilah yang perlu kita renungkan di saat kita memperingati atau merayakan Natal saat ini. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan ini mendidik, mengajar, mengarahkan kita selama berada dalam dunia sekarang ini, supaya kita memperhatikan 5 hal yang ditulis di dalam surat Titus ini. Jadi ada 5 hal yang perlu kita perhatikan, dan ini harus kita alami, kita hidupi, kita jalani
sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal, api neraka, dosa, maut, atau kematian. Dari 5 hal ini, saudaraku, dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang 2 hal pertama, yaitu 2 hal yang harus tidak lagi boleh kita lakukan. Ya, 2 hal yang tidak lagi boleh kita lakukan. Dan yang bagian kedua adalah 3 hal yang harusnya kita lakukan selama kita hidup di dunia sebagai orang-orang percaya sampai Tuhan Yesus datang pada yang kedua kali nanti. Nah, 2 hal apakah yang tidak lagi boleh kita lakukan, saudaraku? Artinya yang harus kita buang, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita tanggalkan dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah itu. Yang pertama tadi dikatakan, yaitu kita harus meninggalkan kefasikan. Ya, tidak lagi melakukan kefasikan. Apa sih yang dimaksudkan dengan kefasikan? Atau orang fasik? Kita mendengar di Alkitab, kitab Mazmur sering berkata ada orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang tidak percaya Allah, orang yang tidak mengenal Allah. Orang fasik adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, tetapi hidupnya tidak mau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya selalu menentang perintah Tuhan. Itulah orang fasik. Kristen sih Kristen, tapi tidak pernah melakukan firman, tidak melakukan perintah Tuhan. Itu fasik. Itu orang fasik. Jadi orang fasik itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi dengan kata lain, meninggalkan kefasikan adalah mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya, yaitu sesuatu yang cenderung terus-menerus untuk melakukan perbuatan dosa, melawan firman. Itulah kefasikan, itu hidup fasik. Nah, karena itu di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 27, pemazmur berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal, engkau akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu meninggalkan kefasikan, meninggalkan segala yang jahat. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik, yang sesuai firman, yang selaras dengan kebenaran firman. Lakukan itu, maka dikatakan engkau, kita anak Tuhan, orang percaya, akan tetap tinggal, hidup untuk selama-lamanya. Ini hal yang pertama yang harus kita buang, yang harus kita tinggalkan, yaitu kefasikan. Yang kedua, apalagi yang harus kita tinggalkan, yang harus kita buang sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan hidup kita, yaitu meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Ya, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Nah, di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 2 dan 3 ditulis dan dikatakan demikian. Ayat 2 1 Petrus 4, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ini semua adalah keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging yang membawa kehancuran, membawa kebinasaan bagi mereka atau setiap orang yang melakukannya. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan ini. Yang kedua, mari kita tinggalkan segala keinginan duniawi. Ya.
yaitu hidup yang hanya memuaskan hawa nafsu, keinginan manusia, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Terus tadi mengingatkan, ya, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk rupa-rupa hawa nafsu, ya, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum yang memabukkan, ya, orang kehilangan penguasaan diri, penyembah berhala dan sebagainya yang terlarang. Mari saudaraku, saat kita merayakan atau memperingati Natal kali ini, mari kita buang, tinggalkan hal-hal yang duniawi itu, keinginan duniawi. Ini dua hal yang harus kita tidak lakukan lagi. Dan bagian yang kedua, ada tiga hal, ya, yang harusnya kita lakukan. Nah, tiga hal apa yang harus kita lakukan? Ya, yang dua hal yang tidak lagi boleh kita lakukan, yaitu melakukan kefasikan dan hidup sesuai memenuhi keinginan dunia. Itu tidak boleh kita lakukan lagi. Tapi yang tiga hal ini harus kita lakukan. Yang pertama dikatakan tadi, hiduplah secara bijaksana. Hiduplah secara bijaksana. Efesus 5 ayat 15 ayat 16 dikatakan di situ, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan lagi seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana, orang yang pandai. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 16 Efesus 5. Jadi kita mari hidup yang bijaksana di hari-hari akhir ini. Ya, di tengah masa yang sulit, mari kita hidup bijaksana. Tahun baru segera kita jalani 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi mari kita hidup bijaksana. Dengan cara apa? Ini, pergunakan waktu yang ada dengan baik. Ya, pergunakan waktu yang ada untuk sesuatu yang membangun, yang bermanfaat, yang berfaedah. Bukan hanya menggunakan waktu untuk pemuasan hawa nafsu dan keinginan diri sendiri. Kenapa? Karena dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita jaga waktu dengan baik-baik supaya kita hidup maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, kita harus hidup bagaimana lagi? Dikatakan hidup secara adil. Ya, hidup secara adil. Di dalam terjemahan New International Version NIV, kata adil ini digunakan kata upright. Upright. Upright itu jujur, tulus, ya, berjalan lurus dalam kebenaran. Ini yang harus kita lakukan. Hidup adil itu hidup jujur, tulus, berjalan lurus, berjalan dalam kebenaran sesuai firman. Dalam Mazmur 119 ayat 30, pemazmur di situ berkata, aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Inilah orang yang hidup secara adil itu, yaitu hidup memilih jalan kebenaran sesuai firman, menempatkan hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu di ayat 128 Mazmur 119 dikatakan demikian, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Jadi orang yang hidupnya adil itu, dia tidak suka kebohongan, dia benci dusta. Tapi yang dia suka hidup jujur, tulus, lurus, dan selalu berada dalam kebenaran sesuai firman. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia atau anugerah Allah yang menyelamatkan kita melalui kelahiran Kristus dan juga pengorbanan Kristus di kayu salib. Melalui kelahirannya di kandang Betlehem dan pengorbanannya, kematiannya di kayu salib. Mari kita hidup adil, upright, ya. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus beribadah. Ya, beribadah. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8, di situ Paulus berkata, tetapi jauhilah tahayul, jauhilah dongeng dan dongeng nenek-nenek tua.
latihlah dirimu beribadah. Ayat 7. Ayat 8, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari saudaraku, di tengah masa-masa yang sulit ini kita semakin kencang, semakin setia, semakin rajin, semakin rindu beribadah. Kalaupun kita belum bisa beribadah secara onsite tatap muka di gereja di mana kita menjadi anggota jemaat, tetaplah beribadah di rumah, beribadah secara online, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Sampai kapan? Ya sampai kita nanti menutup mata, sampai Tuhan memanggil kita, atau sampai Dia datang kembali pada kali yang kedua. Ibadah penting, karena dikatakan berguna dalam segala hal, segala itu ya seluruh, ya semua. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, artinya hidup selama kita di dunia, maupun untuk hidup yang akan datang, yaitu sampai pada kehidupan kekal di surga. Kiranya di hari menjelang perayaan Natal yang jauh dekat ini, mari kita renungkan hal ini. Kita berdoa bukan supaya kita bukannya bergembira ria menyambut merayakan Natal, tapi lebih merenungkan, mencari makna Natal yang sebenarnya. Sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan, biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu 1, meninggalkan kefasikan, 2, meninggalkan segala keinginan duniawi, yang ketiga, supaya kita hidup bijaksana, dan yang keempat, kita hidup adil, dan yang kelima, beribadah selama kita di dunia sekarang ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Selamat menyambut Natal yang sudah semakin mendekat. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kasih Natal melimpah dalam kehidupan saudara-saudara semua dimanapun engkau berada. Haleluya. Amin.